Hari ini adalah pembahasan mengenai tentang pengantar ilmu tajwid. Apa saja yang dibahas dalam pengantar ilmu tajwid ini? Yang pertama adalah kita akan mengikuti dari definisinya terlebih dahulu. Definisi daripada ilmu tajwid ada dua definisi. Yang pertama adalah secara bahasa dan secara istilah. Ilmu tajwid merupakan fi'il madhi jawwadah yang berarti membaguskan, menyempurnakan. Kemudian diartikan juga secara bahasa dengan at-tahsin, artinya perbaikan. Kemudian ityanu bil jayyid yang berarti memberikan dengan baik. Jadi kesimpulannya adalah ilmu tajwid secara bahasa adalah perbaikan. Jadi ketika seseorang mempelajari ilmu tajwid, ketika seseorang belajar ilmu tajwid, maka dia ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Jadi kenapa Anda belajar ilmu tajwid? Sebenarnya sudah dijawab pertanyaannya dengan kata tajwid. Apa artinya perbaikan atau memperbagus bacaan? Tentu saya ingin berlepas dari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Kemudian secara istilah, ilmu tajwid saya mengambil dari dua definisi, ya, mencakup dari dua definisi tersebut, menukil. Yang pertama adalah mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya tanpa disertai dengan takalluf. Apa itu takalluf? Takalluf artinya diberat-beratkan. Huruf sifat, ya, dan juga setiap huruf juga makhrajnya serta hukum-hukumnya. Ibnul Jazari mengatakan dalam Muqaddimah Al-Jazariyah yang masyhur sekali kitabnya, beliau mengatakan i'ta'u kulla harfin haqqah wa mustahaqqah. Kemudian beliau mengatakan pada bait selanjutnya wa raddu kulli wahidin li aslihi wal lafzi fi nadhirihi kamislihi mukammilan min ghairi ma takallufi bil lutfi fi nutqi bila ta'assufi. Semua hak setiap huruf dan mustahak pada setiap huruf, ya, kita membaca dengan, ya, A harusnya hamzah kita letakkan di tenggorokan pangkal di sini, ya. Nah, dia diberat-beratkan sehingga suara hamzah terdengar, ya, seperti seseorang yang ingin muntah. Misalkan. Nah, bagaimana cara membaca huruf yang benar? Insya Allah nanti kita akan bahas, ya, secara gamblang pada pembahasan berikutnya, ya. Intinya adalah secara istilah, ya, pada definisi awal mengeluarkan setiap huruf tanpa disertai dengan diberat-beratkan, ya, atau juga berlebih-lebihkan dari segi makhrajnya. Maksudnya adalah dengan bil lutfi, dengan lembut, atau kita sebut biasanya kalem. Akhwati wa akhwati fillah, dimanapun kalian berada, semoga iman.
Kemudian istilah yang kedua, secara istilah ilmu tajwid ya artinya adalah mengeluarkan setiap huruf dengan menyempurnakan makhraj, dengan menyempurnakan sifat, hukum-hukum bacaannya sesuai yang dicontohkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya. Ketika ditanya bagaimana bacaan Nabi yang baik, maka ya tanyalah orang yang paling dekat dengan Nabi. Siapa dia? Dia adalah sahabat-sahabatnya. Kata Nabi ya mengatakan dalam sebuah hadisnya, ya pelajarilah Al-Qur'an setelahku kepada 4 orang sahabat, ya. Salah satunya adalah Ubay bin Ka'ab, ya. Jadi Ubay bin Ka'ab adalah salah satu perawi qiraah daripada para sahabat, ya. Yang lainnya ada Ali, kemudian juga ada Utsman, ya radhiyallahu anhum wa radhu'an. Jadi kita membaca Al-Qur'an ya hendaknya ya tujuannya adalah dengan bagaimana bacaan kita ini sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Lantas bagaimana zaman kita ini kan jauh sekali dengan zamannya para ya sahabat dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita tetap bisa menjaga kemurnian bacaan tersebut? Nah, di sanalah banyak para asatid, banyak para alim ulama ya, yang mana mereka sampai saat ini terus mempelajari di dalam Al-Quran. Di sana yang namanya al-ijazah atau sanad Al-Quran. Sanad Al-Quran ini ya adalah bentuk penjagaan ya bacaan sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi. Makanya ada yang disebut dengan rantai atau silsilah sanad. Kalau dalam ilmu hadis ya kita katakan sebagai perawi. Nah, begitupun dalam Al-Quran demikian juga sama ya perawi ya maknanya. Nah, dari mereka lah dari para asatidah dan juga para alim ulama yang memiliki sanad ya atau ijazah ini kita belajar supaya bacaan Al-Quran kita sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Ikhwati wa akhwati fillah yang saya cintai karena Allah. Kemudian kita masuk pembahasan berikutnya. Pembagian ilmu tajwid. Untuk mempermudah kita mempelajari ilmu tajwid, hendaknya ya kita akan bagi terlebih dahulu nanti pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya. Ilmu tajwid ya saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama mempelajari tentang makharijul huruf, kemudian yang kedua sifatul huruf, dan yang ketiga ahkamu tilawah atau disebut dengan hukum-hukum bacaan. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan dalam firman-Nya auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Kemudian datang seorang laki-laki waktu itu ya bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan ya tartil ay tajwidul huruf wa ma'rifatul hukuf. Yang namanya tartil bacaan Al-Qur'an yang baik dan benar adalah dengan mentajwidkan huruf ya dan juga mengetahui tanda-tanda berhenti. Nah, mentajwidkan huruf di sini artinya mempelajari ya ilmu tajwid. Nah, saya bagi menjadi 3 pembahasan secara garis besar. Yang pertama adalah pembahasan makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf. Maksudnya adalah mengeluarkan huruf dari tempat keluarnya ya seperti ya lidah, kemudian tenggorokan, kemudian juga bibir. Nah, itu adalah tempat-tempat ya di antara tempat keluar huruf ya. Kemudian yang kedua mempelajari ya tajwid itu sifatul huruf, yaitu memberikan setiap huruf karakternya. Ya, yang zatiyah, maksudnya yang zatiyah yang ada pada huruf tersebut ya atau ziyadah atau sifat yang nanti kita akan tambahkan pada huruf tersebut. Seperti
huruf yang ditahan nafasnya, ya, seperti contohnya huruf ja. Huruf ja ketika dalam keadaan sukun, maka ya kita tidak boleh mengeluarkan nafas, ya. Kita contohkan ja, aj, jadi dimatikan aliran nafasnya. Berbeda ketika kita mengeluarkan huruf sin atau sa dalam keadaan sukun. Maka ya huruf ini kita harus berikan sifatnya, ya, yaitu dikeluarkan nafasnya. Kita contohkan sa, s, sa, s, hakala. Ya, seperti itu. Kemudian ada huruf juga yang dipantulkan ketika dalam keadaan sukun, ya. Dal ketika dalam keadaan sukun, ya, maka kita harus pantulkan. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Maka kita pantulkan bunyi suara dalnya ketika dalam keadaan sukun. Ya, dan masih banyak lagi, ya, sifatul huruf pada setiap huruf hijaiyah yang insya Allah nanti kita akan bahas secara gamblang, dan kita akan dalami pembahasan tersebut pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian pembahasan yang ketiga, ya, dalam ilmu tajwid membahas tentang ahkamut tilawah, hukum-hukum bacaan. Hukum-hukum bacaan ini meliputi cara mengucapkan huruf, ya, atau harokat ketika bertemu dengan huruf setelahnya. Ya, contohnya ya ketika ada nun sukun atau tanwin, ya, bertemu dengan huruf hijaiyah, maka bagaimana hukum bacanya dan bagaimana ya cara membacanya, itu nanti kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya insya Allah. Dan juga ada pembahasan ya hukum cara baca mat, ya, bagaimana ketika ada alif ya bertemu dengan hamzah, begitu. Bagaimana ketika ada alif ya bertemu dengan huruf yang bertasydid setelahnya, maka bagaimana cara bacanya dan bagaimana hukum bacaannya, insya Allah nanti kita akan pelajari pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Terutama insya Allah kita akan bertemu dalam kajian rutin kita di hari Kamis, ya, insya Allah. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan, umur panjang, ya, kemudian kemampuan untuk terus sama-sama belajar. Kemudian pembahasan selanjutnya, insya Allah dalam pembahasan ilmu tajwid, ya, pengantar ilmu tajwid ini, ya, kita cari tahu dulu bagaimana sih hukum membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid, dan bagaimana kita mempelajari ilmu tajwid, hukumnya seperti apa. Insya Allah di sini kita akan membahasnya. Ada dalam salah satu ucapan, ya, dalam kitab Hidayat Stafid, ya, yang ada di layar tersebut, ya, bisa kita baca. Al-ilmu bihi fardu kifayatin wal amalu bihi fardu ainin ala kulli qari'in min muslimin wal muslimatin. Ini bukan hadis, ya. Ini bukan hadis, ya. Jangan semuanya berbahasa Arab kita jadikan itu atau kita duga itu adalah hadis, bukan, ya. Ini adalah sebuah ungkapan, ya, seseorang. Artinya apa? Yaitu mempelajari ilmu tajwid hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Fardu artinya kewajiban, ya, kifayah artinya setengah, ya, atau cukup. Kalau dikatakan oleh, ya, para ulama al-usul, yang namanya kifayah itu adalah idza qamal ba'd saqatal ba'd. Apabila sebagian telah mempelajarinya, maksudnya telah melakukannya, telah menunaikannya, maka sebagian yang lain tidak harus menunaikannya. Contohnya dalam lingkup keluarga, ya, ada anak, kemudian ada suami, ya, ada istri, begitu. Ketika suaminya atau istrinya mempelajari ilmu tajwid, maka sungguhnya ini sudah cukup, ya, tanpa anaknya pun mempelajari, ya, ini tidak jadi masalah dan tidak berdosa, begitu. Jadi nggak jadi masalah. Begitu, itu yang disebut dengan fardu kifayah.
atau dalam sebuah lingkup besar perkampungan, begitu kan? Antum semuanya diutus dari berbagai macam tempat, ya, untuk tujuan mempelajari ilmu syar'i. Salah satunya adalah mempelajari Al-Quran. Ya, tidak mengharuskan seluruh orang-orang kecamatan dikhususkan tidak, ya, cuma beberapa orang daripada thalabul ilmi yang siap untuk mempelajari agama Allah atau Al-Quran, begitu. Jadi setelah bisa disampaikan, setelah tahu, ya, harus diambil. Ya, dikatakan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya. Kemudian, ya, dan mengamalkannya adalah fardu ain. Artinya mengamalkan ini setelah kita mempelajari ilmu tajwid, maka harus kita terapkan bacaan kita, ya. Harus kita terapkan bacaan Al-Quran kita setelah kita mempelajari. Misalkan hari ini kita mempelajari, ya, makhraj hamzah, ya, yang keluar dari pangkal tenggorokan, ya. Pangkal tenggorokan di situ ada hamzah dan ha. Maka kita terapkan dalam bacaan kita a'udzu, ya. Kemudian di ayat pertama alhamdu, al, tidak boleh o. Cara bacanya a, nggak boleh o, a, langsung diterapkan a'udzu, a'udzu, alhamdu, ar-rahman, seperti itu. Langsung diterapkan dalam bacaan kita. Nah, bagaimana hukum mengamalkannya? Ya, adalah fardu ain, kewajiban bagi perorangan. Nah, ada salah satu ulama, ya, yang mengatakan bahwasanya hukum membaca Al-Quran, ya, bagi seseorang kalau dia tidak membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid, ya, maka bisa jadi dia akan berdosa, ya, terutama bagi orang-orang yang sudah tahu, ya, sudah mempelajarinya. Misalkan dia membaca Al-Qurannya, ya, semaunya dia, seenaknya dia, ya, maka bisa jadi nanti berdosa. Sebagaimana Ibnul Jazari mengatakan, ya, dalam bait syairnya, wal tajwid siapa yang tidak membaca ilmu bisa jadi dia akan berdosa. Ya, sangat diwaspadai, sangat kita harus berhati-hati, terutama setelah kita sudah mempelajari ilmu tajwid, maka hendaknya yang membaca Al-Qur'annya diterapkan, ya, dalam ilmu tajwid. Kemudian dasar-dasar hukum ilmu tajwid saya menukil dari dua sumber. Yang pertama adalah dari Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau ditanya, ya, dari mana dasarnya kita membaca Al-Qur'an harus dengan ilmu tajwid? Nah, ini dasarnya, ya, dasarnya. Makanya sudah tidak bisa lagi ditepis atau sudah tidak lagi dijadikan sebagai alasan bahwasanya baca Al-Qur'an semau kita. Nah, ini nggak boleh, ya, karena dari dua sumber ini nanti kita akan dapati, ya, merupakan sebuah perintah, ya, dari Al-Quran yang datang dari Allah Azza wa Jalla dan juga dari Nabiullah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil, ya, dalam surah Al-Muzammil ayat 4. Kemudian, ya, pada suatu hari, ya, sahabat Ali radhiyallahu anhu ditanya tentang arti tartil, ya, oleh seseorang. Maka beliau menjawabnya, tartil itu adalah membaguskan huruf-hurufnya, maksudnya mentajwidkan semua huruf-hurufnya, artinya huruf-huruf hijaiyah, dan mengetahui tempat-tempat berhenti, ya, atau tempat-tempat. Kemudian dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagaimana hadis ini datang dari salah satu, ya, sahabat Nabi yang bernama Anas, ya, Su'ila Anasin bin Malik.
kaifa kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala kanat maddan, summa qara'a bismillahirrahmanirrahim, yamuddu bi bismillah wa yamuddu birrahman wa yamuddu birrahim. Ya, yang artinya adalah ya ketika itu ya Anas bin Malik ditanya bagaimana bacaan Nabi, kemudian Anas mengatakan sungguhnya Nabi membaca bismillah itu dengan dipanjangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yaitu dengan memanjangkan bismillah, lahnya dipanjangkan, ya. Bismillahi, ya. Kemudian ar-rahman, ya, dan juga ar-rahim. Ya, ini adalah pertanyaan seseorang kepada Anas, dan Anas mencontohkan bacaannya sebagaimana yang tadi saya contohkan. Kemudian dari Abdullah bin Amr berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, belajarlah Al-Quran ya kalian pada 4 orang. Yang pertama adalah Abdullah bin Mas'ud, ya. Kemudian beliau memulai dengan menyebutkan Ibnu Mas'ud, Salim Maula ya Abi Hudzaifah, Ubay bin Ka'ab, dan Mu'ad bin Jabal. Nah, dalam 10 qiraah atau 7 qiraah yang masyhur di kalangan kaum muslimin saat ini, ya, hampir ya rata-rata seluruh qiraah itu dengan perawi-perawinya ini bersambung kepada 4 sahabat yang mulia ini, yaitu Ibnu Mas'ud, kemudian Ubay bin Ka'ab, kemudian ada Salim, kemudian juga ada Mu'ad bin Jabal, ya, dan juga ada Abdullah bin Abbas, dan juga ada Ali bin Abi Thalib, dan juga Utsman ibnu Affan. Kemudian pembahasan selanjutnya, ya, pengantar daripada ilmu tajwid ini, apa sih manfaat kita mempelajari ilmu tajwid? Ya, saya membawakan 3 manfaat. Yang pertama adalah mengetahui ya serta mempraktikkan cara membaca Al-Quran dengan baik. Ya, maka setelah kita ya mendalami mempelajari ilmu tajwid, ya, kita tahu cara membaca Al-Quran yang benar seperti apa, ya. Bahkan bisa kita terapkan dalam bacaan sholat kita, ya, dan bahkan bisa kita ajarkan kembali kepada orang-orang yang berada di sekitar kita seperti itu. Kemudian yang kedua, ya, adalah terhindar dari kesalahan ya saat membaca Al-Quran. Nah, dikatakan dalam sebuah syair ya Muqaddimah Al-Jazariyah mengatakan tidak ada orang yang berdosa dalam membaca Al-Quran, ya, wala haramun ma laisa lahu sabab, kecuali ada sebab-sebab keharaman di sana, ya, seperti itu. Jadi hendaknya ketika kita membaca Al-Quran ya harus berhati-hati dari kesalahan. Insya Allah pada pembahasan selanjutnya setelah ini kita akan nanti membahas ya beberapa kesalahan dalam membaca Al-Quran, karena sangat penting sekali kita ketahui ya kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran ini, begitu ya, agar bisa kita terhindar dari kesalahan ini. Bahkan kesalahannya bisa sampai ya kita berdosa, ya, merubah ya huruf, merubah harokat gitu. Kalau sekedar huruf-hurufnya samar ya tidak jadi masalah, ya, tapi kalau sudah merubah ya atau merubah harokat ya, merubah huruf ya, contohnya alamin, kita baca alamun, ini sangat fatal sekali. Atau go ya diganti jadi ko, misalkan ghairil maqdubi alaihim maqo, nggak boleh ya, itu adalah go, tidak boleh dibacanya menjadi ko. Dan itu ya harus kita pahami kesalahan-kesalahan tersebut, sehingga ketika kita sudah tahu jangan sampai terjatuh lagi pada kesalahan. Kita mempelajari ilmu tajwid ini. Nah, kalau kita Masya Allah ratusan ya 1400-an tahun yang lalu diutus sampai kita saat ini ya, sangat jauh sekali. Nah, untuk kita mempelajari ilmu tajwid ini artinya menjaga kemurnian bacaan Al-Quran. Dulu ya sempat tersebar
tahun 2006 atau 2007 ya, awal pertama kali munculnya Quran digital. Jadi ada beberapa ayat daripada Al-Quran itu ditambah-tambahkan. Ya, alhamdulillah sudah diperbaiki ya saat itu, karena banyaknya para penghafal Al-Quran, banyaknya orang-orang bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sehingga bisa memperbaiki. Makanya ketika kita mempelajari ilmu tajwid, kita mempelajari dan menghafal Al-Quran, sungguhnya di antara ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sungguhnya akulah yang menurunkan Al-Quran dan juga aku yang menjaganya. Maksudnya menjaga di sini ada dua, menjaga secara langsung ya kemurnian Al-Quran dari tulisannya, kemudian dari bacaannya, dan juga menjaga Al-Quran ini di dalam dada para penghafal Al-Quran. Begitu teman-teman, akhwat dan ikhwati fillah, ya itulah sedikit ya seputar pembahasan kita tentang pengantar daripada ilmu tajwid ya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa diambil pelajarannya, dan insya Allah juga dalam kelas tahsin atau kajian tahsin ini nanti ya kita juga akan membagi dua sesi. Tadi sesi pertama adalah materi, kemudian sesi kedua adalah praktek tilawah. Namun untuk sebelumnya saya mohon maaf, mungkin tidak semua daripada pendengar ya yang dirahmati Allah di sini yang akan dicaan Al-Qur'annya, mungkin hanya beberapa orang saja ya. Tapi kan materi tentang tahsin